saya Irni Rahayu. Nama saya Nur Safitri. Jadi di video ini kita bakal memenuhi tugas dari manajemen risiko yang berjudul Manajemen risiko di Bank Syariah. Dimana di video ini bisa kalian tonton dan bisa kalian pelajarin bagi kalian-kalian yang belum tahu apa aja sih manajemen risiko di Bank Syariah, apa aja sih perbedaannya sama bank umum, gitu loh. Nah, buat teman-teman video ini jadi skip ya. Ini ilmu yang bermanfaat banget nih. Oke, kita lanjut ke video sebelah. Manajemen risiko bank syariah. Pengertiannya itu adalah manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatur dan mengawasi risiko dengan tujuan meminimalisirkan risiko agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien. Yang B itu adalah karakteristik manajemen risiko. Di mana karakteristik manajemen risiko itu yang pertama ada identifikasi risiko. Di identifikasi risiko ini, hal-hal yang mencakup dalam bank syariah tidak hanya berbagai risiko yang ada pada bank-bank umum saja, tetapi di bank syariah juga mencakup pada ciri-ciri khas yang hanya dimiliki oleh bank-bank yang dioperasikan melalui prinsip-prinsip syariah. Dalam keunikan khas risiko-risiko tersebut terdiri dari 6 hal, yaitu Nah, 6 hal tersebut adalah yang pertama, proses transaksi pembiayaan, yang kedua, proses manajemen, yang ketiga, sumber daya manusia, yang keempat, teknologi. Dan yang kelima itu ada lingkungan eksternal, dan yang keenam adalah kerusakan. Yang kedua ada penilaian risiko, yang dimana penilaian risiko ini adalah keunikan bank Islam terlihat pada antara probability dan impact, atau bisa dikenal sebagai quantitative approach. Nah, yang ketiga itu ada antisipasi risiko, di mana antisipasi risiko ini memiliki berbagai tujuan. Yang pertama, itu ada tujuan preventif, di mana tujuan preventif ini adalah untuk mencegah kekeliruan dari bank syariah dalam proses transaksi kegiatan syariahnya, di mana bank syariah memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Jika dinilai Dewan Pengawas Syariah itu tidak memadai dalam hal mengcover dari risiko-risiko kekeliruan tersebut, maka Bank Indonesia akan memberikan masukan agar Bank Syariah memerlukan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional. Dan yang kedua itu ada detektif. Nah, di detektif ini di mana Bank Syariah diawasi oleh dua aspek. Yang pertama aspek perbankan oleh Bank Indonesia langsung, dan aspek syariah dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, yang ketiga itu ada recovery-nya adalah koreksi dalam permasalahan-permasalahan kegiatan syariah dalam dua aspek pula. Aspek perbankan yaitu dalam Bank Indonesia, dan aspek syariah yang diawasi oleh DSN. Yang keempat ada monitoring risiko, yang dimana aktivitas dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan DPS, yaitu Dewan Pengawasan Syariah. Terus ada yang namanya proses manajemen risiko, di mana proses manajemen risiko itu ada 3. Yang pertama itu identifikasi risiko, di mana dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko melalui aktivitas fungsional dan risiko terhadap produk dan kegiatan usahanya. Yang kedua itu ada pengukuran risiko, di mana bank syariah akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur dalam kegiatan usaha syariah. Penyempurnaan terhadap pengukuran risiko itu dilakukan apabila terjadi perubahan dari usaha, produk, dan faktor risiko yang bersifat material. Yang ketiga, memantau risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure risiko, menyempurnakan proses pelaporan terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Terus ada yang namanya penerapan manajemen risiko dalam bank syariah, di mana penerapan manajemen risiko dalam bank syariah berbeda dengan penerapan manajemen risiko pada bank konvensional, di mana manfaat dari penerapan manajemen risiko ini dapat meningkatkan shareholder dan memberikan gambaran kepada pengelola bank untuk kerugian
bank di masa yang akan datang. Jenis-jenis manajemen risiko bank syariah. Yang pertama ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan. Nah, yang kedua itu ada risiko kredit, di mana risiko kredit ini terjadi akibat adanya kegagalan pembayaran dari nasabah, mudorib ataupun debitur yang dapat merugikan kegiatan usaha bank. Nah, jadi di risiko pasar ini terjadi akibat adanya perubahan variabel pasar yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, harga komoditi, dan juga nilai tukar yang dapat menurunkan portofolio dan aset-aset yang dimiliki oleh bank. Yang keempat, ada risiko nilai tukar. Risiko yang muncul karena pergerakan dengan arah yang merugikan dari nilai tukar foreign currency business, borrowing atau lending dalam valuta. Yang kelima, ada risiko operasional. Risiko operasional dihadapi oleh semua bank karena dalam menjalankan bisnis, bank tidak dapat dipisahkan dari faktor yang melekat pada diri manusia, prosedur pelayanan, proses administrasi, dan sebagainya. Nah, yang keenam itu ada risiko reputasi, di mana risiko reputasi ini terjadi akibat adanya persepsi negatif dari masyarakat yang membuat bank dinilai tidak efisien atau tidak sehat, yang dapat menurunkan dari tingkat kepercayaan dari stakeholder atau pemegang saham pengelola bank itu sendiri. Jadi yang ketujuh itu ada risiko hukum. Nah, di mana di risiko hukum ini terjadi akibat adanya kelalaian bank yang menyebabkan kelemahan yuridis pada bank itu sendiri. Yang kedelapan ada risiko kepatuhan. Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Yang kesembilan ada risiko strategis, yang dimana risiko yang diantara lain disebabkan oleh adanya penetapan strategi atau pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, kurangnya responsif bank terhadap perubahan eksternal. Nah, ada pun dampak-dampak dari manajemen risiko. Yang pertama itu ada dampak terhadap pemegang saham, yang kedua dampak terhadap nasabah, yang ketiga dampak terhadap karyawan, dan yang keempat dampak terhadap perekonomian. Nah, video yang kita paparkan barusan itu sudah selesai. Gimana nih teman-teman yang udah lihat? Udah paham belum? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih untuk perhatiannya kalian. Jangan lupa di like dan komen. Jangan lupa subscribe juga boleh. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami di video-video sebelumnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.